Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis dan Implementasi Machine Learning untuk Klasifikasi Data YouTube dengan membandingkan kinerja algoritma klasifikasi. Jurnal ini ditulis oleh Rian Amanda dan Edi Suryanegari. Selanjutnya ada abstrak. Di dalam abstrak ini dijelaskan tentang bagaimana kondisi data yang saat ini terus-menerus akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan lagi. Maka, untuk menggali informasi pada data skala besar, teknik yang disebut dengan data mining dapat menjadi larutan. Pengguna YouTube pada saat ini ketika mencari judul video, tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam kategori video. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik scraping yang diambil dari website YouTube yang berupa link, judul, deskripsi, dan pencarian. Dalam dalam abstrak ini juga dijelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam eksperimen yaitu dengan melakukan pengumpulan data, pemrosesan data, model yang diusulkan, pengujian, dan evaluasi model. Model yang diterapkan adalah model Random Forest, SVM, Naive Bayes. Di sini juga model yang paling tepat yang digunakan dalam mengklasifikasi data YouTube dari data yang diambil dalam penelitian ini adalah Naive Bayes dengan tingkat akurasi yang mencapai 88% dan rata-rata presisi yaitu 90%. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini dijelaskan tentang bagaimana perkembangan sosial media saat ini. Maka dengan adanya inovasi internet yang sangat berkembang pesat, semua lapisan masyarakat saat ini menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai aktivitas dan kebutuhan yang dimulai dari lapisan masyarakat, bisnis, komunitas, dan bahkan pemerintah. Dr. Suryanto di dalam bukunya mengutip tentang argumentasi dari John Guest dan David Riesel dalam investigasi IDC yang menyebutkan bahwa volume data pada tahun 2011 mencapai 1,8 zettabyte atau setara dengan 1,8 triliun gigabyte. Pada tahun 2013 lebih meningkat lebih dari 50% menjadi 2,8 zettabyte. Pada tahun 2013, volume data telah menjadi 4,4 zettabyte dan akan terus meningkat pesat hingga diperkirakan mencapai 44 zettabyte pada tahun 2020. Hal ini melahirkan istilah baru yang disebut dengan big data. Data yang dihasilkan tidak terstruktur, kadang juga berbentuk semi terstruktur, dan juga tidak terduga. Output dari data mining dapat diterapkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan di masa depan. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuannya, yaitu berupa deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Dengan menggunakan teknik data mining, kita dapat menemukan informasi dalam segala bentuk pola, fitur, dan aturan yang dikenal sebagai pengetahuan. Dalam proses data mining juga terdapat beberapa metode tentang pengolahan data. Salah satunya yaitu metode tentang klasifikasi. Bagi sebagian besar pengguna YouTube, saat mencari judul video tidak sesuai dengan kategori video yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasikan data YouTube berdasarkan teks pencariannya. Klasifikasi teks biasanya diterapkan pada kumpulan data yang diproses karena teks mentah dapat mengandung noise yang sangat tinggi, seperti kesalahan ketik yang sering diamati di sosial media. Langkah-langkah yang paling umum diterapkan termasuk tokenization, transformasi khusus, penghapusan stop word, pembobotan istilah, stemming, dan pengembangan n-gram. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan semua fitur non-informasi yang tidak berkontribusi pada tugas klasifikasi data yang mendasarinya. Di sini juga dijelaskan bahwasanya Fitri melakukan penelitian dengan membandingkan beberapa metode klasifikasi, yaitu membandingkan antara metode Naive Bayes, Lazy IDK, Zero R, dan Decision Tree
E48. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui performa model yang diusulkan berdasarkan aspek akurasi prediksi dan kecepatan atau disebut juga dengan efisiensi menggunakan aplikasi WEKA dengan versi 3.7.7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa algoritma naive Bayes memiliki akurasi terbaik sebesar 85,12% pada metode uji validasi silang. Namun, algoritma Zero-R memiliki kecepatan terbaik untuk semua metode pengujian dan semua kumpulan data dalam penelitiannya. Di dalam penelitian ini, Saputra dan kawan-kawan juga melakukan penelitian tentang sentimen menggunakan support vector machine dan metode naive Bayes terhadap data Presiden Jokowi berupa komentar yang diambil dari media sosial dan blog politik. Nah, selanjutnya metode. Metode yang digunakan pada tahap ini yaitu pengumpulan data, pengolahan data awal, metode yang diusulkan, pengujian, dan evaluasi model. Gambarannya berupa yang telah tertera di bawah ini. Nah, selanjutnya ini dijelaskan satu persatu. Yang pertama tentang pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ini dijelaskan bahwasanya YouTube adalah satu situs di mana kita dapat berbagi video. YouTube didirikan pada tahun 2005 bulan Februari oleh 3 mantan karyawan PayPal. Bisnis ini berbasis di San Bruno, California dan menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk melihat berbagai konten atau pembuatan video termasuk juga di situ ada klip video, klip TV, dan video musik. Menurut Sheila SG, pada setiap hari orang di seluruh dunia menggunakan 1,2 juta video ke YouTube, atau lebih dari 100 jam per menit. Dan jumlah ini terus bertambah. Data yang diambil adalah informasi berupa link video, judul video, dan deskripsi video. Dalam penelitian ini, juga dijelaskan tentang data yang diambil hanya berupa video berdasarkan relevansi data kunci. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwasanya pengumpulan video di YouTube sangat banyak digunakan oleh setiap orang setiap harinya. Dan sosial media juga sangat banyak digunakan. Dan yang kedua, di sini dijelaskan tentang data preprocessing. Pada tahap ini, data akan dibersihkan menggunakan library NLTK atau disebut juga dengan Natural Liquid Toolkit dengan menghilangkan semua tanda baca, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, hanya menyimpan kata dasar pada atribut judul dan deskripsi, serta menghapus kata-kata yang dianggap tidak memiliki berarti. Nah, selanjutnya dijelaskan juga tentang model yang diusulkan. Di sini ada 3 model yang diusulkan, yaitu yang pertama tentang model hutan acak, ada model support vector machine, dan yang ketiga ada model naive Bayes. Nah, selanjutnya tentang pengujian dan evaluasi. Di dalam pengujian dan evaluasi ini, model-model yang telah diterapkan akan dibandingkan dengan menggunakan tabel confusion metric. Confusion metric adalah tabel yang terdiri dari jumlah baris data uji yang diprediksi benar dan salah oleh model klasifikasi. Confusion metric dapat dilihat pada tabel ini. Ini menjelaskan tentang bagaimana pengujian dan evaluasi pada model yang digunakan di dalam tabel confusion metric, di mana truth positif adalah jumlah tupel positif yang diberi label dengan benar oleh model klasifikasi. Truth negatif adalah jumlah tupel negatif yang diberi label dengan benar oleh model klasifikasi. Nah, selanjutnya dijelaskan tentang hasil dan pembahasan. Ini juga tentang hasil pembahasan, di sini juga dijelaskan bagaimana preprocessing-nya. Nah, pada tahap preprocessing ini yang dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan seperti case folding, stemming, dan stop word removal. Dalam kasus case folding, data akan diubah menjadi huruf kecil, menghapus lain huruf dalam kalimat, menghapus spasi di awal dan akhir kalimat, dan membagi kalimat menjadi kata-kata.
Processing dilakukan pada atribut title dan description. Hasil processing bisa dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini. Ini dijelaskan bagaimana hasil processing yang telah dilakukan dalam penelitian. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Di klasifikasi ini yaitu dijelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran dengan membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Hasil model dari data training pembelajaran selanjutnya akan diuji dengan data testing. Sharing data ini dilakukan dengan library Scikar, yaitu split test train dengan data uji mencapai 20%. Penelitian ini melakukan dua percobaan. Yang pertama, yaitu membandingkan akurasi model klasifikasi tanpa mengubah kelas menjadi numerik atau disebut sebagai label ancestor. Yang kedua, yaitu membandingkan tingkat akurasi dengan mentransformasikan kelas menjadi numerik. Di dalam kelas numerik, di sini dimulai dari 0 hingga n, di mana n disebut sebagai jumlah kelas yang berbeda. Nah, selanjutnya ada random forest. Random forest merupakan percobaan pertama yang dilakukan dengan tidak mengubah kelas menjadi numerik, diperoleh tingkat akurasi mencapai 0,8228 atau dibulatkan menjadi 82%. Hasil evaluasinya bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera di bawah ini. Dan untuk evaluasi lebih lanjut, dijelaskan pada tabel yang sudah tertera. Pada dua tabel di atas, dapat dilihat bahwa presisi menghasilkan 99% dan recall menghasilkan 68% dari kesenian kelas. Untuk sains kelas, model ini menghasilkan presisi sebanyak 71% dan recall sebanyak 99%. Selanjutnya, support vector machine. Support vector machine, hasil evaluasinya sudah dijelaskan pada tabel ini. Nah, pada gambar ini, pada tabel yang telah tertera di atas ini, model ini berhasil melabeli dengan benar 96 data untuk semua kesenian kelas. Dan pada sains kelas, model ini berhasil melabeli 113 sains data kelas dengan benar dan 45 label salah. Untuk evaluasi lebih lanjut, dijelaskan pada tabel tersebut. Nah, pada tabel ini bahwasanya menghasilkan presisi sebanyak 100% dan recall sebanyak 68% dari kesenian kelas. Selanjutnya yaitu naive Bayes. Pada naive Bayes ini, eksperimen pertama dilakukan dengan tidak mengubah kelas menjadi numerik dan tingkat akurasi sebanyak 0,8779 atau dibulatkan menjadi 88%. Hasil evaluasinya dapat dilihat pada gambar 2, pada gambar ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwasanya model ini melabeli 141 data untuk kesenian kelas, tetapi salah memberi label 31 data sebagai sains kelas. Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa model ini menghasilkan presisi sebanyak 82% dan recall sebanyak 100% dari kesenian kelas. Untuk sains kelas, model ini menghasilkan presisi sebanyak 100% dan recall 73%. Pada gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan performasi model klasifikasi naive Bayes dengan menerapkan label encoder. Untuk hasil evaluasi lebih lanjut dijelaskan pada tabel ini. Pada tabel ini, hasil percobaan pertama yaitu presisi recall dengan menghasilkan 100% hasil kesenian. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi perbandingan.
Dalam evaluasi perbandingan ini yaitu dijelaskan tentang bagaimana setelah kita melakukan percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada hasil percobaan, dihasilkan perbandingan kinerja model klasifikasi yang diterapkan pada data YouTube, perbandingan hasil performasi model klasifikasi random forest, SVM, naive Bayes dengan menerapkan label encoder atau tidak menerapkan label encoder dapat dilihat pada tabel ini. Di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana klasifikasi yang diterapkan pada YouTube. Pada tabel ini juga telah dijelaskan bagaimana terdapat perbedaan akurasi pada saat penerapan label encoder terhadap model klasifikasi random forest. Namun, model SVM lebih unggul dari model hutan acak jika encoder label diterapkan. Dari beberapa model klasifikasi data, tingkat akurasi tertinggi yaitu dihasilkan oleh model klasifikasi naive Bayes dengan tingkat akurasi mencapai 88% dengan rata-rata presisi yaitu 90% dan recall 88%. Hasil perbandingan dapat dilihat pada gambar ini. Ukuran lain yang digunakan untuk membuktikan bahwa model naive Bayes lebih baik dari F1 score yaitu dengan hasil sebesar 87%. Ukuran ini yaitu berdasarkan rata-rata harmonik, presisi, dan recall. Nah, selanjutnya kesimpulan yang diambil dari jurnal yang telah saya review yaitu penelitian ini adalah kinerja model klasifikasi hutan acak lebih baik dari label encoder jika tidak diterapkan pada kelas target. Encoder label untuk kelas target tidak mempengaruhi kinerja model klasifikasi. Penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan stopword dan stemming sastrawi dalam proses processing karena dapat lebih banyak perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Baik, sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.